30 menit. Bentar lagi ya. Itu sama di jembatan tidak berisik, silakan mengambil Aman. foto, flashnya tolong dimatikan, dan sistem broma tidak bisa. Tinggal ke arah atas saja ya. Yang besar nggak bisa. Udah nggak bisa, waktunya udah nggak bisa. Bismillah. Aman. Subhanallah di sakurana hada wa makulala humukrinina wa inna ila rabbina munqalibun. Halo CS, apa kabar kalian hari ini semua? Semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya. Ya, kita kembali lagi guys di On The Wheel Riding menuju ke Beruang Madu yang berada di kilometer 23 arah Balikpapan menuju Samarinda. Untuk On The Wheel Riding Anda bisa nonton di J0S_channel, dan untuk khusus untuk drone-nya bisa Anda saksikan di drone_Josh J0SS. Selamat datang bagi kalian yang baru menemukan J0S_channel, konten kreator yang membahas tentang masalah motovlog, mobil vlog, wisata, kuliner, dan hal yang berkaitan dengan sekitarnya. Dan dalam perjalanan ini guys, kita akan menuju ke Beruang Madu, yang mana Beruang Madu itu termasuk familia Ursidae dan merupakan jenis paling kecil dari ke-8 jenis beruang yang ada di dunia. Beruang ini adalah fauna khas Provinsi Bengkulu, sekaligus dipakai sebagai simbol dari provinsi tersebut. Akan tetapi, Beruang Madu juga merupakan maskot dari kota Balikpapan, di mana Beruang Madu di Balikpapan dikonservasi di sebuah hutan lindung bernama Hutan Lindung Sungai Wain. Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup KWPLH atau yang dikenal sebagai Pusat Beruang Madu adalah sebuah fasilitas pendidikan lingkungan hidup yang terletak 23 km di sebelah utara kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia, yang merupakan pintu gerbang dari ibu kota negara. Kalau jadi nanti di pemilu tahun 2024 pengganti Jokowi melanjutkan, kalau penggantinya adalah yang anti dari IKN, wassalam. Pada tahun 2002, Beruang Madu diperkenalkan sebagai maskot dari Balikpapan. Dorongan dari sebuah proyek penelitian yang pertama kali dilakukan pada Beruang Madu di Hutan Lindung Sungai Wain yang terletak di perbatasan
Kota Balikpapan. Sejak tahun 2004, pemerintah kota telah berkolaborasi dengan lembaga donor swasta dan ahli-ahli marga satwa untuk membangun pusat pendidikan beruang madu. Bagian intinya adalah sebuah enclosure alami seluas 1,3 hektar yang ditempati 7 ekor beruang madu yang sudah tidak dapat dilepas liarkan lagi ke alam. Enclosure ini secara luas dikenali sebagai salah satu yang terbaik di Asia. Oh iya, dan meningkatkan jumlah wisatawan 70.000 orang di tahun 2013 dari domestik dan mancanegara yang datang untuk melihat maskot Balikpapan di ruang lingkupnya yang alami. Pada tahun 2008, Pusat Informasi Beruang Madu yang terbesar dan sangat komprehensif di Asia telah dibuka, diikuti dengan pembukaan fasilitas pendidikan yang fokus pada hewan domestik dan satwa liar yang tidak layak untuk dijadikan hewan peliharaan. Di tahun 2014, pusat informasi baru yang fokus pada kekayaan flora dan fauna endemik di Kalimantan telah dibuka. Perencanaan pembangunan pusat informasi lainnya dengan mengambil tema lingkungan hidup masih berlanjut untuk dikembangkan, seperti keragaman ekosistem di Kalimantan dan fungsi-fungsinya, mulai dari pegunungan hingga ke lautan. Kawasan wisata pendidikan lingkungan hidup juga telah membangun fasilitas penyelamatan untuk kucing dan anjing yang berkeliaran dan diterlantarkan. Jadi ada di dalam lingkungan tempat beruang madu itu ada, guys. Juga menghadirkan informasi mengenai perawatan hewan peliharaan kepada masyarakat. Disarankan kalian kalau ingin ke sana, guys, untuk bisa melihat beruang madunya di pagi hari jam 9 atau di sore hari sekitar jam 3 atau jam setengah 4 sore, karena pada saat waktu itu mereka sedang diberi makan dan kalian bisa melihat keceriaan hewan-hewan beruang madu.
tambahan selama bertahun-tahun. Taman yang atraktif dan fasilitas untuk kegiatan luar ruangan juga ikut dikembangkan, dan wisatawan yang datang terus meningkat sepanjang tahun. Kebanyakan dari pengunjung adalah anak-anak sekolah, kemudian kelompok-kelompok komunitas, dan keluarga yang ingin melepaskan diri dari kesibukan kota untuk beberapa jam. Oke guys, sekarang kita sudah memasuki di pintu gerbang KWPLH, Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup. Kurang lebih sekitar 1,5 kilometer. Kita akan masuk ke dalam menuju ke end destinasi kita pada kesempatan kali ini, yaitu konservasi beruang madu, di mana beruang madu ini menjadi maskot dari kota Balikpapan. Yang kalian lihat, Ces, jalanan menuju ke beruang madu ini bumping. Ada yang jalanannya konkret, kemudian ada yang aspal, lubang kanan kiri. Sangat menantang untuk menuju ke end destinasi wisata ini, guys. Semoga ini menjadi panduan bagi kalian untuk menyesuaikan kendaraan yang akan kalian gunakan saat menuju ke tempat destinasi wisata ini, sehingga akan lebih bermanfaat jikalau mungkin kalian menggunakan roda 2, atau mungkin pilihan kalian menggunakan roda 4 jikalau kalian mungkin menggunakan grup yang jumlah orangnya lebih banyak. Dan sekali lagi guys, enjoy the trip menuju ke beruang madu. Saya harus buru-buru menuju ke destinasi ini karena tadi selepas sholat Jumat sekitar pukul 2 saya menuju ke Mahavihara Buddha Manggala, sebuah tempat wisata religi, dan saya khawatir tempat ini akan tutup lebih awal guys. Oleh sebab itu makanya saya segera untuk meluncur, dan semoga saja tempatnya masih terbuka untuk umum dan kita masih bisa melihat keindahan beruang yang sedang makan di sore hari.
Oke, sekarang kita melanjutkan perjalanan kita guys, by walking, melaku jalan kaki guys. Dan sekarang kita menggunakan Insta360 One Air Twin Edition yang kita pakai sekarang 360 nya. Dan sekarang kita udah masuk di pintu gerbangnya. A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Dan kita disambut dengan pohon-pohon yang begitu rindang di kanan dan kiri, dan ada lamin semacam gazebo yang juga bisa disewa bagi siapapun yang ingin berwisata ke tempat ini guys. Sekali lagi saya perlu untuk menapakkan kaki lebih cepat karena dikhawatirkan tempat ini akan segera ditutup karena pukul sore hari ini juga sudah mendekati akan segera masuk pergantian cuaca atau pergantian dari siang ke malam hari. Nampak di depan ini sudah ada salah seorang penjaga yang akan memberikan informasi ataukah kita boleh masuk ataukah tidak. Kalau mau liburan silakan Pak, waktunya tinggal 30 menit. bentar lagi ya. Itu sama di jembatan tidak berisik, silakan mengambil foto, flashnya tolong dimatikan, dan jika merokok tidak merokok juga. Tinggal ke arah atas saja ya. Yang kita nggak bisa. Udah nggak bisa, waktunya udah nggak bisa. Alhamdulillah kita masih diizinkan dan diperkenankan untuk melewati jembatan sepanjang beberapa ratus meter ke depan ini guys, menuju ke beruang madu yang sedang makan semangka guys. Karena pada sesi sore hari dan pagi hari jam 9 atau jam setengah 4, jam 4 sore seperti saat ini adalah saatnya dimana beruang sedang feeding atau diberi makan buah-buahan. Dan tadi ada beberapa hal yang menjadi catatan kepada para pengunjung, ya, tidak berisik, kemudian juga tidak memoto menggunakan blitz karena bisa mengganggu aktivitas beruang tersebut. Coba nih. Jadi waktunya tinggal 5 menit. Ya, itu semua waktu. Akhirnya letih, lelah dalam perjalanan sepanjang 23 km terobati dengan melihat tingkah laku dari beruang madu yang berada di konservasi kawasan wisata pendidikan lingkungan hidup Balikpapan Utara. Dan ini Ces, video beruang madu yang sedang menikmati makan di sore hari.
puas rasanya menyaksikan ruang madu. Di dekat ada satu dan agak di kejauhan ada dua, dan sekarang kita berada di gazebo yang menjelaskan tentang ruang madu. Ada dua pamflet di sini, di sebelah kanan dan di depan. Jadi para pengunjung juga bisa membaca artikel ini sebagai bahan pelajaran atau pendidikan bagi kita yang berwisata ke tempat ini. Saya kira waktunya juga sudah dibatasi dan tadi juga sudah disampaikan oleh petugas yang berada terdekat dari gazebo ini untuk segera mengakhiri kunjungan wisatawan yang berada di tempat ini. Dan terima kasih pada kalian para penjaga wana yang ada di tempat ini telah memberikan kesempatan pada kami jauh-jauh, waktunya mepet dan kami masih bisa menyaksikan keindahan alamnya melewati jembatan ini, dan tentunya ruang madu sebagai maskot dari kota Balikpapan di konservasi yang indah ini. Dan setelah nanti ini di posisi yang bagus, kita akan naikkan drone SJRC F22S untuk melihat dari view udara konservasi 1,3 hektar, di mana sejumlah kecil ruang madu sedang dilestarikan di sini, dan semoga bisa dibiarkan ke depannya dalam jumlah yang lebih banyak sehingga bisa terus menjadi sarana wisata edukasi bagi kita semua. Terima kasih Mbak. Lihat Jauh. doangnya. Hah? Lihat dong. Pakai 360 jadi kan muter dia. Oh, Apa nama Mbak? Kiki. Oke, nanti tinggal lihat aja di YouTube. Thank you Mbak Kiki. Temennya satu kayaknya capek banget tuh di atas tuh. Oke, dalam perjalanan untuk keluar menuju ke parking area atau tempat parkir, saya mencoba untuk melewati jalan yang berbeda dari jalan masuk tadi guys. Jadi melewati jalan dimana kita bisa melihat lamin atau gazebo ini dari jarak lebih dekat, dan terbuat dari kayu yang pastinya terkenal di Kalimantan, kayu yang berbahan kuat. Dan di sekitarnya ini guys banyak sekali suara burung, juga pohon-pohon yang rindang serta tanaman-tanaman yang terawat dengan rapi.
Bahkan saya melihat juga banyak sekali untuk tempat sampah tersedia, sehingga tempat ini betul-betul bukan hanya cuma asri tapi juga bersih. Dan di sebelah kiri ini adalah untuk yang berkaitan dengan kucing guys, yang di sebelah kiri. Sekali lagi pohonnya juga rindang, tinggi, dan tempatnya juga sangat cozy untuk wisata di akhir pekan, baik sendiri atau dengan keluarga ataupun dengan rekan-rekan sejawat dalam berbagai macam aktivitas yang bisa dikerjakan di sini. Tentunya juga kalian harus menghubungi pihak penyelenggara yang di sini. Namun sayangnya guys, kita lihat pintunya telah dikunci guys. Semoga saya masih bisa keluar dengan selamat menuju ke tempat parkiran dan kembali ke start point. Saya coba untuk membuka, artinya saya harus mematikan kamera dulu dan lanjut kita keluar dari konservasi ruang madu. Kuranglah abdol jikalau dalam perjalanan wisata edukasi kali ini kita tidak melihat dari view udara, dan kita akan terbangkan drone SJRC F22S 4K Pro ROX untuk melihat keindahan konservasi beruang madu 1,3 hektar dari view udara, dan inilah keindahannya.
Akhirnya Ces, kita akan mengakhiri perjalanan kita dalam edisi wisata edukasi ke Beruang Madu ini. Setelah tadi kita menggunakan motor dari sisi motovlog, kemudian kita review tempat, keindahan dari konservasi Beruang Madu, dan dilanjutkan dengan kita melihat view dari udara menggunakan drone SCRC F22S. Sekarang adalah akhir dari perjalanan, di mana saya harus kembali ke titik awal start di sore hari tadi. Dan terima kasih banyak bagi kalian semua, para penonton dari J0S_channel, untuk konten yang berisi tentang motovlog, mobil vlog, wisata, kuliner, dan hal-hal yang berkaitan di sekitarnya. Dan untuk drone secara penuh, kalian bisa tonton di channel saya yang kedua, yaitu drone_jos J0SS, yang mengupas semua berkaitan dengan drone. Terima kasih banyak sekali lagi kepada kalian semua yang mensupport untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Untuk pengembangan dari channel ini, saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ciao.